اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي يا آيات له ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدور يزداد حسنه ومنتدم وليس ينقص قدرا غير منتدم فما تضاول آمال المديح إلا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويدحبرنا عن المعادي وعن عادي وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يمكن من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حورب تقد إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها راد الغيور يد الجلي عن الحرم لها معاني كمال البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإحسان بالشام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد فرد بحبل الله فاعتصمي إن تتلها حفاظ من حار نار الأضاء أكفاك حر الأضاء من وردها شبم كأنها الحدود بيد الوجوه به
كالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد ذكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من الشقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para hadirin, para hadirat yang senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kita semua diberikan istiqamah serta kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Galal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alami fid daraini amin. Ila an gala al-magalatul khamisah. Masih pada bab yang ke 7, magalah yang kelima. Su'ila Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ma asqalu minas sama wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bahri wa ma ashaddu minal hajar wa ma aharru minan nar wa ma abradu minaz zamharir wa ma amarru minas sum. Faqala al-buhtan alal baraya athqalu minas sama wal haqqu awsa'u minal ardi wa qalbul qani' aghna minal bahri wa qalbul munafiq ashaddu minal hajar was-sultanul jair aharru minan nar wal hajatu ilal laim abradu minaz zamharir wasabru amarru minas sum wa qila an-namimatu amarru minas sum. Pada makalah yang kelima ini sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ditanya, pertanyaannya adalah ma asqalu minas sama, apa yang lebih berat daripada langit. Lalu berikutnya wa ma awsa'u minal ardi, apa yang lebih luas daripada bumi. Wa ma aghna minal bahri, dan apa yang lebih kaya dari lautan. Wa ma asyaddu minal hajar, dan apa yang lebih keras daripada batu. Wa ma aharru minan nar, dan apa yang lebih panas dari api. Wa ma abradu minaz zamharir, dan apa yang lebih dingin dari zamharir. Wa ma amarru minas sum, dan apa yang lebih pahit daripada racun.
Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka beliau menjawab, al-buhtanu 'alal baraya athqalu minas sama, ay iqtira'ul kadhib wal qadhaf bil batil. Orang yang omongannya sering berbohong, janjinya palsu, ngomong tapi omongannya tidak dipercaya. Kalau ngomong mesti dusta. Athqalu minas sama, orang yang suka berbohong itu lebih berat daripada langit. Ya, artinya kita ini jangan sering-sering berbohong. Ya, yang biasa berbohong kurangi, yang sudah bisa mengurangi berbohong jangan lagi berbohong. Karena berbohong ini al-kadzib ya termasuk dosanya dosa yang besar. Wal haqqu awsa'u minal ard, dan kebenaran lebih luas daripada bumi. Kebenaran lebih luas daripada bumi. Wa qalbul qani, dan hati yang qanaah, hati yang ridho terhadap pembagian dari Allah, hatinya qanaah. Agna minal bahri, itu lebih kaya daripada lautan. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang kaya, yang qanaah, amin ya rabbal. Hati yang qanaah, yang menerima, itu lebih kaya daripada lautan. Ya, beberapa banyak manusia yang menjadi kaya ya dengan pekerjaannya apa, di laut saja. Ya, sing duwe perahu 5 nambah 10. Wah, duwe mobil nambah mana, wah wes duitnya pirang-pirang. Menggawennya apa? Nguras laut bae. Ya, mengambil apa yang ada di laut. Ya. Dan kita bisa menjadi lebih kaya ya daripada orang-orang yang banyak duitnya itu ya, dengan syarat apa? Mempunyai hati yang qanaah. Orang kalau hatinya qanaah, menerima apa adanya, enggak pernah ngeluh, enggak pernah merepotkan orang lain. Apa yang datang dari Allah, alhamdulillah. Datang banyak, alhamdulillah. Datang sedikit, alhamdulillah. Enggak datang pun, alhamdulillah. Wis urip mengkononku termasuke wong sing paling seneng. Ya, karena kesenangan itu kita yang membuat. Ya, dengan cara seperti apa ya caranya kita. Ya, kalau kita ingin senang ya dengan cara hadir pengajian, ya insya Allah kesenangan tersebut bisa kita jadikan di tempat-tempat ngaji. Kalau hatinya luas, seluas lautan qanaah, ya maka menjadi orang yang lebih kaya daripada lautan. Wa qalbul munafik asyaddu minal hajar, dan hatinya orang yang munafik itu lebih alot, lebih keras daripada batu. Ya, wong nugel watu nganggo golok, ya goloknya paling sing meleot. Ya, nugel watu bari gergaji, ya beli mempan gergaji. Ya, alot. Hati orang yang munafik ini hatinya lebih keras daripada batu. Apa cirinya orang munafik? Tadi, ketika berbicara bohong, ketika berjanji meleset, ketika diberi amanah dia khianat. Nah, ini 3 ciri orang-orang munafik. Dan kelak orang yang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah. Ya, bareng bari wangwa, ya bari bahan bakar. Naudzubillahi min dzalik. Maka lisan kita omongannya dijaga, jangan sampai
berbohong. Kalau kita janji, usahakan tepati janjinya. Ya, usahakan menepati janji. Makanya jangan lupa bilang insya Allah. Dan kalau kita diberi amanat, ya usahakan jadi orang yang bisa dipercaya. Hati orang yang munafik lebih keras daripada batu. Fa innal hajar yata'athar bil hadid wa bimururil habli wal matar ma'atuliz zaman. Karena sekeras-kerasnya batu, ya, itu ada batu yang terlubangi dengan apa? Dengan tetesan air. Ya, karena lama batu tersebut ditetesi air, ya, maka lama-kelamaan batu yang begitu kerasnya bisa berlobang. Makanya dikatakan, ya, Ibn Hajar itu, ya, Ibn Hajar yang mana artinya anaknya batu, itu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu. Kalau saya ini bodoh, ya masa nggak bisa pinter. Kalau hati saya ini keras, masa nggak bisa lembut? Ya, dengan melihat batu yang terus-menerus ketetesan banyu sehingga batu tersebut berlubang. Watu semono alote bae bisa bolong, kenang banyu semono amoe. Ya, apa maning atine kula, apa maning bodohe kula. Ya, lamun belajar terus-terusan, ya insya Allah bodohe hilang. Dadi wong pinter. Ya, sampai seprene kitabe pirang-pirang dibaca ning manusa. Alhamdulillah. Kemudian wasultanul jair aharu minanar. Dan pemimpin yang zalim, pemimpin yang rusak, itu lebih panas daripada api. Wal hajatu ilal laim abrad minaz zamharir. Dan meminta kepada orang yang pelit, ya, minta kepada orang yang pelit, abradu minaz zamharir, lebih dingin daripada zamharir. Apa itu zamharir? Dikatakan zamharir itu salah satu nama api neraka. Ya, di dalamnya itu enggak panas, enggak, tapi dingin. Yang mana dinginnya itu masuk sampai ke tulang, masuk sampai ke dalam anggota badan, wis suwe-suwe mati. Ya, beku. Ya, beku suwe-suwe mati. Ana maning ya siksaan. Beli nganggo geni maning, nganggo es, ya nganggo sing atis-atis. Tapi atisnya beli kira-kira. Ya kula sampean bae pendate, tapi alhamdulillah Indonesia mau beli atis sing ka. Ongkop bae ya. Ning jagat ini sing atis kok. Ini kutub. Pernah beli mengkutub. Nah, boro-boro ya. Sampai kelambi telu dinggoni kabeh. Ya jaket telu dinggo kabeh. Masih angkel merkungkung bae. Oh ya, ora bisa ngapa-ngapain. Kun masih atise alam dunia. Pemaning atis neraka, ya wis neraka iku genahe siksaan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari neraka Allah. Amin ya rabbal. Wasabru amaru minas summi, dan sabar lebih pahit daripada racun. Waqila, dan dikatakan an-namimatu, namimah itu lebih pahit daripada racun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah fatatun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Ya, artinya
tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kalau dia agamanya Islam ya, ada keimanan, ada keyakinan kepada Allah, walaupun masuk neraka ya puluhan ribuan tahun ya suwe-suwe akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kelamaan akan diangkat dari neraka. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa huwa fi fadlil ghaf wa tasydid ta'i an-namam kama fi riwayah. Wa ruwiya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan juga, laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahana wala ana minhu. Bukan termasuk umatnya Rasulullah orang yang hasud, orang yang namimah, orang yang kahana, dan juga tidak diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal magalatus sadisa, dan magalah yang ke-6, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah wa la yajma'u man la aqla lahu wa yashtaghilu bi syahwatiha man la fahma lahu wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu wa laha yasudu man la lubba lahu wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya, dunia itu ya, dunia itu daru man la darolahu, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Kenapa? Lizawaliha, karena rumah segede apapun, rumah sebagus apapun yang ada di alam dunia ini ya pasti musnah. Ya, sehingga digambarkan oleh Rasulullah, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wis gampangnya mah uma-umaan. Ya, bukan rumah yang hakiki, bukan rumah yang abadi yang ada di alam dunia ini. Ya, punya rumah bagus, punya rumah banyak, uma-umaan gungu. Ya, uma-umaan. Karena kalau sudah meninggal dunia, rumahnya ditinggal. Wah, kadang-kadang orangnya masih hidup, umai wisentok kebakaran, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi uma-umaan, bagian umai bagus gak? Ya. Lalu kata Nabi, wa malu man la malalahu, dan dunia itu adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Ya masih ake duitnya pirang-pirang. Ya, di mata Kanjeng Nabi emas-emasan, duit-duitan gungu. Nah ya, tidak masuk ke dalam hati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning dadi kebanggaan beli sama sekali. Ya, karena pada hakikatnya walaupun banyak uangnya, ya, man la malalaha adalah pada hakikatnya bukan harta yang dimiliki sampai alam akhirat. Ya, di dunia saja itu. Walaha yajma'u man la aqlalaha, dan bagi dunia mengumpulkan siapa? Orang-orang yang tidak punya akal. Ya, sampai sembayangnya diloncat, ibadah dilewat, kerja baik ngumpuli dunia. Iku jare Kanjeng Nabi ora duwe otak. Ora duwe otak. Wa yashtaghilu bi syahwatiha man la fahmalah, dan sibuk ya dengan syahwatnya dunia. Siapa? Orang yang tidak mempunyai pemahaman. Wa 'alaiha yahzan man la ilmalah, dan atas dunia dia bersedih
bagi orang yang tidak punya pengetahuan. Ya duitnya hilang sedih, mending hilangnya miliaran, hilangnya 1.000 bae sedih seulan. Beli mari-mari ya aja madriga 1.000 ya gampang diluru maning. Nah, memang kadang-kadang orang yang imannya tipis kehilangan dunia kaget. Ya sampai edan pirang-pirang. Ya, pengen kah nyalon kuwu, nyalon bupati, nyalon apa maning entok-entokan. Beli dadi manjing rumah sakit jiwa. Ini imannya tipis, tidak ada pemahaman, tidak ada ilmu tentang dunia, bahwasanya dunia itu adalah tempat atau benda yang sementara dibela-bela temen sampai akal sehatnya hilang dari wong edan. Naudzubillahi min wala yasudu man lubbalahu, dan bagi dunia hasud orang yang tidak punya hati. Ya, sama tetangga, sama saudara, sama orang lain hasud. Ya, sampai urusan, sampai tukaran gara-gara dunia. Wa ilaiha yas'a, dan kepada dunia dia lari, dia pergi, dia mencari. Man la yaqina lahu, siapa orang yang tidak punya keyakinan terhadap dunia. Aiman la tuma'nina li qalbihi, yang hatinya nggak bisa tuma'nina. Jadi kalau urusan dunia itu ya jangan sampai kita mengorbankan urusan akhirat. Memang tidak dipungkiri kita hidup di alam dunia ini butuh duit, bayar listrik nganggo duit, bayar ledeng nganggo duit. Nah ya, segala-gala serba duit. Ya, memang tidak dipungkiri. Makanya nggak usah munafik lah. Ya, kita ini memang orang-orang yang suka dunia. Tapi ya minimal ada pemahaman bahwasanya dunia itu tidak sampai dibawa mati. Ini minimal ada pemahaman, ada ilmu tentang dunia. Ya yakini dengan hati yang terdalam bahwasanya dunia ini ya bukan tempat kita yang kekal. Ya, hanya ibaratkan orang nyebrang saja, nyebrang dalan kah? Wong nyebrang ku sepira sih suwene sedelat. Ya, tengok kanan, tengok kiri kosong, wis melaku nyebrang tekang genah. Iku alam dunia. Apalagi orang-orang yang mengumpulkan dunia, mencari dunia sampai sholatnya, ibadahnya, wah tidak dijalankan. Ini repot ini. Ya, urusannya repot. Sugiye beli ning nerakai disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Iya kan, kadang-kadang mula bae menggawe bae ibadah beli tapi dideleng uripe mengkonon-mengkonon bae. Nah ya, sugi beli disiksa iya. Waliyadzubillah. Nah ini pahami dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Namun kita enggak perlu tidak dipungkiri ya, hidup di alam dunia ini ya butuh sama namanya dunia, butuh duit, butuh segala-gala. Wong muga kaji be bayar je, umroh ya bayar. Ya makanya kalau kita memahami tentang dunia, wah dunia itu busuk, ya dunia itu kotoran. Tapi angger bae, ya giliran pai duit mangap. Ya jadi jangan jangan munafik lah. Nah, makanya di bawahnya ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Ketika orang tersebut keluar dan berusaha bekerja mencari duit, untuk apa?
untuk anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu, ibadah. Ya, lu ngasih ngomah mendi kerja, luru apa? Ya luru duit. Ya nganggo siapa? Nganggo anak rabi. Ya lungane luru duwite iku ibadah. Jadi tidak semua dunia itu hina, ora. Tergantung pemakaiannya, tergantung kita menyikapinya. Ya kalau dunianya banyak untuk ibadah, bagus tak blesak? Bagus. Bekerja untuk menafkahi keluarga, bagus tak beli? Bagus. Ya aja sampai kula ibadah baik. Ya rabine ngecaprak baik. Anaknya nangis baik. Ya ini salah memahami berarti. Ya yang dipahami hanya dunia itu hina, dunia itu kotoran, dunia itu terlaknat. Lah sira beli butuh duit dah. Lalu kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika orang tersebut keluar berusaha bekerja mencari dunia, untuk apa? Untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa mencari makan, apalagi mencari duit. Ya, lalu anaknya dia keluar berusaha cari duit. Untuk apa? Untuk orang tua. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, dan ketika orang tersebut keluar berusaha bekerja mencari duit, ala nafsihi, untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya'ifuha, ya supaya diri sendiri terhormat, tidak merepotkan orang lain. Sebab manusia itu paling repot bakal wis diutangi. Ya bu, pendati ana wong tekan ning omah ibu-ibu utang duit, seneng apa belenak bu? Ya bakal sepisan rong pisan, bakal terus-terusan utang maning. Ya. Makanya dia keluar rumah, usaha, cari duit, cari dunia. Apa? Supaya dirinya tidak merepotkan orang lain. Ya, supaya ada harga dirinya. Ya, kayak Habib Zain ki, wah wis kerja wae. Ya. Tidak menyusahkan orang lain, duitnya akeh. Iya. Nah. Apa kata Nabi kalau seperti itu? Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nah ini yang gak boleh nih, yang dilarang oleh Nabi. Apa itu? Yang dilarang, ingkana kharaja yas'ariyaan wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Nah ini yang dilarang oleh Nabi. Apabila keluar berusaha bekerja mencari duit riaan, ya duitnya wis akeh, wis jadi wong sugih, ria. Apa ria go? Pamer kadiran. Ya giliran dijaluki sumbangan langka. Giliran edeng-edengan, wow wis emase so. Iya sampai melakukan kengser. Ria, pamer, ya dunianya untuk dipamerkan. Ki lengan ki, ya anaknya pejabat, ya sugi ngarat-ngarat. Cari dunia untuk pamer. Lalu kata Nabi, wa mufakharatan, dan juga untuk bermegah-megahan, untuk kesombongan. Fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Ya. Jadi kalau kita bekerja mencari dunia, niatkan
untuk menafkahi keluarga supaya bekerjanya kita mencari duit ada nilai ibadah. Kita bekerja cari duit, niatkan untuk umroh, untuk daftar haji, untuk sedekah, untuk santunan yatim piatu, untuk fakir miskin. Ini supaya pekerjaan kita ada nilai ibadah. Paham Bu? Insya Allah. Jangan buat sombong-sombongan, jangan buat pamer. Ya. Engkau dadi balane setan. Na'udzubillahi min dzalik. Wal maqalatu sabi'ah, dan maqalah yang ketujuh, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma zala Jibril yusini bil jar. Hadis berikutnya Rasulullah bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada saya ya tentang apa? Tentang tetangga. Ya, wasiat malaikat Jibril kepada Nabi tentang tetangga. Hati-hati, saling kasih sayang, saling menolong sesama tetangga. Tetangga apa? Tetangga rumah. Ya, duduk tangga masjid, duduk tangga madrasah, duduk, tapi tetangga rumah. Hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan. Sampai-sampai saya mengira, kata Nabi, tetangga saya akan mendapatkan warisan. Ya, sampai Kanjeng Nabi ngira tetangga oleh hak warisan. Saking seringnya malaikat Jibril mewasiatkan tentang tetangga. Wa mazala yusini bin nisa, dan malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku, kata Nabi, bin nisa, tentang perempuan. Ya, tentang perempuan. Bakatan wani gulet ngaku hebat aja bari wong wadon. Ya, wong wadon iku dilemah lembuti, disayangi. Ya, apa maning lakine kudu sayang, ngundange beb mangan durung. Iya, aja dikasari, apa maning dijak gulet. Ya, arane ga wong wadon. Wong wadon mah digentak be kadang-kadang nangis. Kini maning kana wong wadon sampai awake memar abang ijo kuning. Kamplengi bae ning lakine. Ya, naudzubillahi min. Hatta dzanantu annahu sayuharrimu talaqahunna, sampai saya menyangka, kata Nabi, seakan-akan tidak boleh mentalak istrinya. Ya, ini wasiat Nabi diantaranya, ya hati-hati perempuan, istri, ya tetangga. Wa mazala yusini bil mamlukin hatta dzanantu annahu yaj'alu lahum waqta ya'tikuna fihi. Malaikat Jibril juga mewasiatkan kepadaku, kata Nabi, tentang budak. Ya, sampai-sampai saya menyangka menjadikan bagi mereka waktu, ya, untuk memerdekakan budak. Ya, budak itu ya harus dikasihi, aja disiksa, bakal bisa wis dimerdekakan baik. Ya zaman pengen, zaman segin mau selangka budak. Wa mazala yusini bisiwak, dan malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada saya supaya pakai siwak. Ya, barang siwak iku regane murah, ya, tapi sering kelalen narone. Kin penyakitnya sering hilang. Ya usin hati nganggo siwak. Ya, sedina rong dina mbu ilang mendi. Ya, ini pengalamannya kita kinki. Ya, sering hilang. Siwak, ya, merupakan sunnah Rasulullah. 2 rakaat menggunakan siwak maka lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Gue enak. Ya, sholat pakai siwak. Kalau nggak ada kayu siwaknya, ya minimal dengan kain boleh.
dengan kain, asal nempel baik. Ayo aja diurak-urak sampai kelabi putih dan dia kuning aja. Pakai sorban boleh, asal nempel. Ya, asal nempel. Lumayan sholatnya 2 rakaat tapi lebih baik daripada 70 rakaat. Siwak, orang kalau terbiasa pakai siwak nanti fasih. Ya, bacaannya fasih. Dan kelak ketika meninggal dunia, ya gampang untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan 3 tempat yang paling disunahkan bersiwak. Ya, pertama mau sholat. Kedua apa jikana? Bangun tidur. Ya, sing ketelune apa? Ya, Arab turu bakal beli salah. Indal qiyam minan naum wa indas shalah, dan satunya wallahu alam. Ya, mau sholat pakai siwak. Bangun tidur ya pakai siwak. Kalau zaman sekarang sikat gigi. Ya habis sikat gigi ya jangan lupa pakai siwak. Hatta dzanantu annahu faridah, sampai saya mengira kata Nabi pakai siwak itu wajib. Saking seringnya malaikat mengingatkan Rasulullah tentang siwak. Wa mazala yusini bisolah fil jamaah, dan malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku dengan salat jamaah. Hatta dzanantu annahu, sampai saya mengira salat jamaah itu la yaqbalullah ta'ala salatan illa fil jamaah. Seakan-akan Allah tidak menerima salat kecuali berjamaah. Salat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Salat sendirian 1, itu pun kalau bisa. Ya, Fatihahnya benar, tasyahudnya benar, rukunnya benar, segala-galanya benar, nempe oli ganjaran siji bakal salat dewekan. Tapi salat berjamaah bisa beli bisa, fase beli fase, kabeh adil bakal oli 17 ganjaran. Lalu kata Nabi, wa mazala yusini bi qiyamil lail, dan malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku dengan bangun malam, salat tahajud. Hatta dzanantu annahu la nauma bilail, sampai saya mengira seakan-akan tidak ada tidur di malam hari. Wa mazala yusini bi dzikrillah, dan senantiasa saya diwasiatkan untuk mengingat Allah. Hatta dzanantu, sampai saya mengira annahu la yanfa gaulun illa bihi, sampai saya mengira tidak bermanfaat ucapan-ucapan ini kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat afiat fi taatillah wa rasulih. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ala hadiniya wa likulina salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.